Untuk memahami hukum Archimedes, kita ambil sebuah ilustrasi ya. Misalnya kita ambil sebuah wadah. Demikian rupa. Wadah ini berisikan air. Nah, misalnya wadah ini kita isi dengan air ya, biar penuh. Maka ketika ada sebuah batu ya, kita masukkan ke dalam air ya. Misalkan ini adalah sebuah batu. Nah, apa yang kita rasakan ketika batu ini sambil kita pegang, kita celupkan ke dalam air? Nah, tentu ketika batu dicelupkan ke dalam air, batu terasa lebih ringan dibanding ketika ya batu ini berada di udara ya, berada di udara. Nah, mengapa batu ini tampak lebih ringan ya? Hal itu terjadi karena batu mendapatkan tekanan ya dari segala arah. Jadi sebenarnya batu ini mendapat tekanan dari bagian bawah, bagian samping, kiri kanan, depan belakang, termasuk dari atas ya. Nah, cuman berdasarkan hukum hidrostatik ya, gaya arah mendatar, misalnya gaya dari kiri, gaya dari kanan, itu akan saling menghapuskan. Sedangkan gaya yang dari arah vertikal, dari atas dan bawah, itu tidak saling menghapuskan. Nah, hanya saja ketika kita bandingkan gaya dari atas, misalnya ini kita anggap FB ya. Gaya yang dari bawah kita misalkan FA ya. Maka kita bisa pahami bahwa ternyata gaya yang berasal dari permukaan bawah benda itu akan lebih besar dibandingkan dengan gaya hidrostatik di permukaan atas benda ya. Jadi FA itu lebih besar daripada FB. Nah, mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa tekanan itu rumusnya Rho G H. Ini adalah rumus tekanan hidrostatik ya. Tekanan hidrostatik. Nah, artinya adalah ketika suatu benda berada pada kedalaman yang lebih besar, maka benda itu akan mendapatkan gaya tekan yang lebih besar dibanding yang kedalamannya tidak seberapa. Jadi wajar kalau permukaan atas batu ini dia berada pada kedalaman HB, sedangkan permukaan bawah batu ini berada pada kedalaman HA. Karena HA lebih besar daripada HB, maka wajar ya gaya hidrostatik yang dialami permukaan bawah benda itu lebih besar daripada gaya hidrostatik yang dialami oleh permukaan atas
benda ini atau batu ini. Jadi karena besar gaya yang berasal dari bawah lebih besar daripada gaya yang berada di atas permukaan, ya, maka kemudian yang kita libatkan dalam proses perhitungan gaya angkat ke atas dari batu ini adalah gaya yang ditimbulkan atau yang dirasakan batu dari permukaan bawah. Nah, sehingga ketika misalnya nanti kita diminta untuk menentukan gaya ke atas, maka sebenarnya gaya ke atas yang dialami oleh batu yang mengakibatkan benda terasa lebih ringan ketika berada di dalam air, ya, adalah selisih gaya yang ke atas dan yang ke bawah Nah, inilah yang disebut sebagai gaya ke atas, ya. Gaya ke atas. Nah, jadi gaya ke atas itu sebenarnya bisa kita tentukan juga, ya. Gaya ke atas sama dengan berat di udara dikurang dengan berat benda atau berat batu di dalam air. Bagaimana cara menghitung besar berat ke atas itu? Secara konsep yang pernah dirumuskan oleh Archimedes, ya. Jadi untuk menghitung berapa besar gaya ke atas, ya, Archimedes yang hidup pada kisaran tahun 287 sampai 212, ya, sebelum Masehi, itu berhasil, ya, mengukur gaya ke atas ini melalui suatu kalimat yang dikenal sebagai hukum Archimedes. Nah, apa yang dikatakan oleh Archimedes ketika hendak menghitung gaya ke atas itu, ya, Archimedes dalam hukumnya mengatakan suatu benda yang dicelupkan dalam suatu fluida akan mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Suatu benda yang dicelupkan dalam suatu fluida akan mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, untuk mengerti hukum Archimedes, ya, mari kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, untuk memahaminya kita coba buat ilustrasi, ya. Misalnya di sini kita ambil sebuah gelas yang memiliki corong, ya, sedemikian rupa. Gelas ini
kita isi nanti dengan air sedemikian rupa hingga mencapai batas ketinggian corong ini. Nah, jadi misalnya di sini nanti batas fluida yang kita isi di dalam gelas ini. Nah, lalu ketika ada sebuah objek ya, katakanlah misalnya batu, ini batu ini kita masukkan ke dalam wadah, apa yang terjadi? Ternyata nanti air yang ada di dalam gelas ini akan tumpah ya melalui lubang atau corong gelas yang pertama ya, gelas yang pertama. Jadi nanti kita akan menemukan fakta bahwa ketika batu ini dijatuhkan ke dalam gelas pertama, maka air akan tumpah. Dan ternyata ya, ketika air ini kita tampung dan kita ukur beratnya, nah ternyata ya, berat fluida yang dipindahkan ini, berat fluida yang berada di gelas yang menampung ini, gelas penampung ini ya, berat fluida yang dipindahkan ini ya, yang dipindahkan ini sama besar dengan ya gaya angkat yang dialami oleh batu. Jadi sama dengan gaya angkat ya, gaya angkat ke atas. Gaya angkat ke atas yang dialami oleh benda atau batu. Nah, jadi kalau ini batu dimasukkan ke wadah berisikan air, maka air yang dipindahkan ketika kita tampung, kita timbang berat fluida yang dipindahkan itu dan air yang dipindahkan itu ternyata sama dengan besar gaya angkat ke atas yang dialami oleh batu itu ketika ya batu itu berada di dalam air. Nah, ini yang dimaksud oleh Archimedes di dalam hukumnya. Nah, berarti ketika kita hendak ukur ya besarnya gaya berat zat cair yang dipindahkan ya, gaya berat zat cair yang dipindahkan, maka itu akan sama dengan volume benda yang tercelup ya kan, dikali dengan massa jenis dari fluida, dalam ini air misalnya, dikali dengan gravitasi atau percepatan bumi di tempat tersebut. Jadi rumus gaya berat sama dengan P rho G itu sebenarnya berasal dari hukum Archimedes ya, hukum hidrostatik ya, bahwa tekanan hidrostatik itu kan rho GH, tekanan itu F per A sama dengan rho GH. Jadi kalau ditanya F berarti rho G kali A kali H ya. Nah, A kali H itu volume, berarti F ini adalah rho G kali V. Nah, ini adalah asal muasal rumus kenapa gaya berat itu volume kali rho kali gravitasi. Nah, jadi berdasarkan hukum Archimedes, besarnya gaya ke atas atau Fa yang diterima oleh batu, Fa itu yang di mana tuh? Nah, Fa itu yang di sini. Nah, ini
inilah FA, gaya angkat ke atas ya. Jadi kita bisa tulis bahwa karena W zat cair yang dipindahkan itu sama dengan gaya angkat ke atas yang dialami oleh batu ketika berada di dalam fluida, nah, berarti kita bisa tuliskan FA sama dengan ya, volume batu atau benda yang tercelup dikali dengan massa jenis fluida dikali dengan gravitasi. Begitu. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Sebuah batu dimasukkan dalam sebuah gelas berpancur berisi air. Ternyata air yang keluar 20 cm kubik. Jika percepatan gravitasi bumi sama dengan 980 cm per sekon kuadrat, hitunglah volume batu, berat air yang dipindahkan, dan gaya ke atas yang dialami oleh batu. Nah, tentu ketika batu ya, sebuah batu dimasukkan ke dalam gelas yang berpancur, otomatis batu ini akan tenggelam ya, batu ini akan tenggelam. Ya, batu ini akan tenggelam, dia akan mencapai dasar sedemikian rupa. Sehingga karena batu ini tenggelam, maka volume air yang keluar ya, volume air yang keluar itu akan sama dengan volume batu yang tercelup. Ya, bisa kita tuliskan di sini bahwa volume batu ya itu akan sama dengan volume air yang dipindahkan. Ini kan sesuai dengan konsep hukum Archimedes ya. Ya, yang jelas di sini kita tuliskan volume batu sama dengan volume air yang keluar atau yang dipindahkan. Nah, oleh karena di soal dikatakan bahwa volume air yang keluar itu adalah 20 cm kubik, maka kita bisa buat ya volume batu ya sama dengan volume yang keluar. Volume air yang keluar berapa? 20 cm kubik. Nah, kemudian kalau kita diminta menghitung berat air yang dipindahkan ya, maka kita bisa hitung dengan rumus tekanan hidrostatik ya, bahwa berat air yang dipindahkan ya, yang dipindahkan itu sama dengan volume air yang keluar atau yang dipindahkan dikali dengan massa jenis air dikali dengan gravitasi. Nah, karena di soal ini semuanya menggunakan satuan cm, berarti gaya nanti kita buat ke dalam satuan dyne ya. Kalau mau kita ubah ke Newton juga boleh, tapi syaratnya cm ini harus kita konversi ke dalam meter. Nah, sehingga kita bisa hitung berat air yang dipindahkan sama dengan berapa besar volume air yang keluar. Nah, volume air yang keluar atau dipindahkan adalah 20 cm kubik. Nah, berapa massa jenis air? Ya, massa jenis air itu 1 gram per cm kubik. Jadi kita bisa masukkan 1. Berapa gravitasi? Nah, gravitasi kalau dalam satuan dyne gayanya, maka dia nilainya dalam cm, berarti nilainya adalah 980 cm kuadrat. Nah, berarti berat air yang dipindahkan sama dengan 19.600 dyne ya. Kalau mau diubah ke Newton juga bisa, nggak masalah. Nah, berarti dengan gampang kita bisa jawab pertanyaan ketiga, yaitu gaya ke atas yang dialami batu. Ya, kita bisa bilang di sini gaya ke atas yang dialami batu, ya, gaya ke atas yang dialami batu
yang dialami batu itu sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Ini sesuai dengan hukum Archimedes, berat zat cair yang dipindahkan. Ya. Sehingga kita bisa tuliskan ya, gaya ke atas yang dialami oleh batu kita simpulkan Fa, berarti itu sama dengan W. Berarti Fa sama dengan berapa tadi berat zat cair yang dipindahkan, yaitu 19.600 Dai. Sehingga gaya ke atas yang dialami oleh batu itu juga adalah 19.600 Dai. Jadi begitulah ya cara untuk menghitung besar gaya ke atas dengan menggunakan hukum Archimedes dan rumus tekanan hidrostatis. Demikian, semoga bermanfaat.